Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan sebagai khotbah epistel Minggu 11 Desember 2022, Minggu Advent yang ketiga, tertulis dalam Filipi 2 ayat 12 sampai ayat 18. Demikian firman-Nya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apakah kita pernah menghadapi orang yang selalu mengomel atau bersungut-sungut, mengeluh ketika mengerjakan sesuatu? Misalnya ketika pekerjaan itu dikerjakan oleh satu tim, dan pada saat itu dia mengerjakan dengan omelan atau sungut-sungut, tentu kita merasa kesal mendengar omelannya atau keluhannya ketika sedang seriusnya dalam pekerjaan. Saudara-saudara yang terkasih, mereka tidak saja menyesalkan, tetapi bisa juga meruntuhkan semangat atau menghilangkan mood kita. Sebagian orang memang selalu memiliki sifat seperti itu. Mungkin mereka memiliki tipe yang gampang stres, merasa menemui kesulitan ketika mereka melakukan pekerjaan di luar kemampuan mereka, atau jarang pula hanya berusaha mencari perhatian saja. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam surat Filipi ini kita membaca pesan Paulus akan hal ini. Lalu Rasul Paulus mengingatkan tetap taat, tetap tekun mengerjakan keselamatan kita dengan rasa takut akan Tuhan. Meski ada atau tidak ada yang memperhatikan kita, pesan itu berbunyi demikian: lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Saudara-saudara yang terkasih, pekerjaan seperti apa yang dimasukkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2 ini? Lalu tentang apa keselamatan itu? Apakah termasuk pekerjaan sesuatu apapun yang selalu dikerjakan? Oh tidak. Rasul Paulus memanggil jemaat Filipi supaya mereka dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati yang tulus, menerima keselamatan dari Allah nampak dalam kehidupan kita dan nampak dalam kehidupan mereka. Saudara-saudari, tidak semua orang mampu melakukan pekerjaan keselamatan itu.
Ada orang yang hanya melihat keselamatan yang diperbuat Allah kepada orang lain. Ia tidak melihat bahwa keselamatan Allah yang ada pada dirinya, berkat apa yang ia terima. Lalu konsep mengerjakan keselamatan itu sangatlah penting. Karena dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, itu berarti orang percaya lagi menghidupi imannya, berjalan sebagai seorang pengikut Kristus, hidup sebagai murid Kristus, dan berbicara mengenai keselamatan. Keselamatan ini merupakan inti dari berita Injil, karena keselamatan itu adalah anugerah Allah. Tanpa anugerah Allah, maka manusia tidak akan mendapat keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa kita mengerjakan keselamatan itu? Karena memang keselamatan itu dari Allah, dan Allah bekerja di dalam diri kita. Lahir dari Allah berarti memiliki benih ilahi di dalam hati kita masing-masing. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dirinya, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Bisa kita lihat dari 1 Yohanes 3 ayat 9. Benih ilahi itu lahir karena iman percaya kita kepada Kristus. Nah, Rasul Paulus menuliskan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu akan berakar serta berdasar di dalam kasih. Bisa kita lihat dalam Efesus 3 ayat 17. Yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana caranya untuk mengerjakan keselamatan? Ada beberapa syarat untuk mengerjakan keselamatan. Yang pertama, dengan ketaatan. Ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah sendiri membawa suatu akibat yang mulia dan tinggi. Nah, demikian juga kita disuruh taat kepada Allah. Pengharapan itulah yang membuat orang akan taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah akan membuat manusia lebih berbahagia. Dan jika orang memiliki pengharapan tetapi tidak taat kepada Allah, ini adalah satu kontradiksi. Oleh karena itu, orang yang mempunyai pengharapan kepada Allah, pasti ia akan belajar untuk taat dan memenuhi perintah Allah. Karena lewat pengharapan itu, orang tersebut mau atau dengan sukarela untuk taat kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ketaatan kepada Allah mendatangkan kehidupan. Tetapi jika sebaliknya manusia tidak taat kepada Allah, maka manusia akan binasa. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara-saudari, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa ia tidak menuruti kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutusnya. Arti ketaatan di sini ialah bahwa seluruh hidup Kristus diarahkan atau diperintahkan untuk taat kepada Allah. Oleh karena itu, ketaatan adalah lawan dari pemberontakan. Ketaatan yang demikian hanya dapat dilakukan dengan disertai penyerahan yang ikhlas hati. Dari apa yang telah kita bicarakan mengenai keselamatan itu, justru di sini kita melihat ketaatan Kristus sebagai pedoman atau contoh bagi kita yang mau menundukkan diri kepada hukum Taurat, yang mau melakukan pengorbanan diri untuk manusia menebus dosa kita, menyerahkan nyawanya. Itu adalah suatu ketaatan
untuk penyelamatan kepada kita manusia. Yang kedua, syarat fungsi dari keselamatan itu adalah bersinergi, yang bisa kita lihat dalam ayat 13. Bersinergi berarti seseorang bekerja sama dengan orang lain atau kepada Allah. Inilah yang disebut sinergi. Kata sinergi berasal dari kata Yunani sin, dengan dan ergon, bekerja. Jadi artinya Allah dengan manusia saling bekerja. Yang keempat, jika kita lihat ayat 14, tidak bersungut-sungut. Kenapa mengerjakan keselamatan itu dengan tidak bersungut-sungut? Karena jika bersungut-sungut maka bukanlah orang yang bersyukur kepada Tuhan dan tidak menghormati atau menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, jika kamu mengerjakan segala sesuatu yang baik ataupun itu keselamatan, janganlah kamu bersungut-sungut. Demikian saudara-saudara yang terkasih, di poin nomor 5 di ayat 16 bermegah pada firman Kristus. Rasul Paulus bermegah akan Kristus sejak ia menanggapi panggilan Kristus dan menganggap masa lalunya yang penuh kebanggaan secara lahiriah itu sebagai sampah yang dilakukan oleh para kaum awam yang selalu membuat penderitaan kepada orang-orang Kristen. Tetapi dia sendiri selalu tanggap dan menganggap bahwa masa lalunya itu adalah tidak berguna, dan masa barunya dia selalu memperbaiki dengan menempuh jalan keselamatan yang ia raih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan dalam epistel Filipi 2 ayat 12 sampai ayat 18 menyerukan kepada kita alangkah baiknya bahwa hasil dari pekerjaan dari keselamatan yang kita kerjakan, kita akan berpegang pada hari Kristus dan sukacita. Hanya melalui Kristus orang percaya akan menerima segala kasih karunia Allah, sehingga dia masuk atau mengambil bagian dalam kemuliaan Allah dan bersatu dengan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, melalui topik minggu Advent ketiga kepada kita bahwa kita akan bersukacita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, kerjakanlah keselamatan itu, bahwa keselamatan itulah bahan dari suatu peluang kepada kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu dan menuju keselamatan yang abadi, yang kita taati, yang mau kita lakukan, yang mau kita kerjakan sesuai yang apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Saudara-saudara yang terkasih, bersukacitalah dalam sesuatu apapun yang kita kerjakan. Jangan bersungut-sungut. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang taat dan mau memenuhi perintah Tuhan, mau melakukan pekerjaan tentang keselamatan, pekerjaan tentang yang baik yang harus kita lakukan sebagai bukti atau tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menunjukkan keselamatan bagi hidup kami. Kami akan meninggalkan jalan-jalan yang salah, masa lalu yang tidak benar. Kami akan menempuh keselamatan yang baru dengan ketaatan, dengan melakukan pekerjaan keselamatan itu, sehingga kami akan dipulihkan, sehingga kami akan semakin lebih baik lagi di masa-masa kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau menanamkan benih firman Tuhan yang kami sampaikan pada hari ini sebagai bahan acuan atau pedoman dalam kehidupan kami
orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.